Di sini ada Laskar Pelangi. bukan. Bukan. Apa sih tuh? Kalau nggak salah ini konsepnya itu tuh apa sih? Gundala. Gundala itu ada Iya, putrinya. Gundala Putra Petir. Oke, gitu. ada dari Mas Andriansah melawan dari Waiter Machen. Oke, lu dulu dah, biar cepet dah. Bener ini. Gimana dah? Apa sih Palu Arit bukan sih? Astagfirullah, Palu Arit. Oke. Halo tim Pana, kembali bersama gua Hamam di channel Pana Indonesia. Masih di Pana Senua Color Up Challenge. Kali ini kita udah masuk ke 16 besar. Di sebelah kanan kiri gua beda sama lagi maksudnya. beda. Kali ini gue bakal mengundang 2 desainer dari satu brand. Nanti gue perkenalkan. Sebelumnya selamat untuk yang lolos ke 16 besar ya. 16 besar ya. Selamat untuk yang lolos ke 16 besar. Nah, untuk yang tidak lolos ke 16 besar, tetap semangat, tetap berkarya. Dan kalau misalkan kalian pengen minta masukan khusus atau kalian ingin mempertanyakan atau kalian ingin membahas tentang submisi kalian ke Pana, boleh kalian bisa langsung chat atau DM saja langsung di Instagram saya pribadi di Hamam Fakih, atau bisa langsung ke Instagram Dewan Juri sebelumnya tuh ada Nino dan juga ada Egi yang udah gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke, sekarang gue bakal kenalin Dewan Juri, asik, Dewan Juri yang baru, asik. Oke, dari sebelah kanan saya ada siapa? Oh belum ya? Ya, nggak apa-apa. Langsung aja gitu. Gitu ya? Santai. Biar santai. Halo, nama gue Salem. Dari mana, Mas? Ya dari Sukabumi. Ya sekarang ngekos. Udah sih, itu aja. Oke. Dan sebelah kiri gua nih, ada siapa nih? Halo, gue Bella dari Nine Ten. Gitu dong. Sukabumi. Penonton diam. Oke, jadi di sebelah kanan gua ini ada Salem dan di sebelah kiri gua ini ada Bella. Dan mereka berdua ini adalah desainer, footwear designer dari Nenten Sportswear. Ini Senior lah. Magang. Oke, jadi mereka berdua ini profesional sebagai footwear designer di Nenten Sportswear yang akan menjurikan untuk 16 besar kali ini. Nah, di video kali ini kita nggak akan cuman ngebahas 16 besar, karena setelah itu di video ini langsung kita bakal masuk untuk pencarian ke 4 besar. Jadi nanti setelah 16 besar kita langsung ketemu 8 besar, setelah itu kita langsung vote lagi sampai ketemu 4 besar. Oke, biar tidak usah berlama-lama, biar durasinya kelamaan, kita langsung masuk ke kita bilang apa ya, ini head to head yang pertama dari yang 30 besar, dari yang lolos dari 32 besar kemarin, yaitu ada sistemnya masih sama ya kayak yang sebelumnya. Jadi kalian langsung vote aja, kira-kira kalian milih yang mana, terus poin plus dan kira-kira apa yang mesti diimprove gitu. Jadi singkat aja ya. Oke, langsung ke head to head yang pertama. Itu ada dari Fitzmino melawan Waiter Machen 1. Nah, ini kemarin dua-duanya sama-sama keren, makanya dua-duanya lolos. Dari gua dulu. Di sini gue lebih memilih dari desainnya Fitzmino. Kenapa? Karena buat gue pribadi, gue sedikit hati-hati dengan penggunaan warna merah dan warna hijau. Karena blocking seperti ini tuh biasanya ya gue masih berpikir kalau lu nggak hati-hati lu bisa ngarahnya ke warna-warna Christmas gitu loh. Tapi sebenarnya kalau dari Terus ya benar kan? Christmas? Ya enggak, maksudnya waduh, Salah ya? salah. Enggak, maksud gua apa ya? Karena kalau dari konsepnya bukan itu gitu. gitu. Melenceng Konsepnya. dari konsep. Melenceng dari konsep gitu. Dan sekarang dan sih kalau yang Fitzmino sebenarnya dia pintar, dia cuma ngasih satu tone warna marun tapi dia coba naikin apa sih hue-nya ya istilahnya, si warna gelap terangnya, terus dikasih aksen putih. Jadi kayak fresh banget sih. Pana belum pernah ngeluarin yang kayak gini, jadi kayak ini bisa banget dikembangin kalau dari Fitzmino. Oke, siapa dulu setelah gua? Sweet. Boleh Mas dulu.
Berarti dari lu. Oke. Kalau gue milih ini, gue milih yang Prismino juga. Alasannya, jadi emang perpaduan apa sih si Maroon gitu ya? Dia Maroon uppernya cuma dikasih highlight putih di bagian logo, sama yang sebenarnya unik di insole-nya juga dia ada sedikit touch pattern gitu, sama unik juga di outsole-nya tuh. Ini outsole-nya dikasih ini kan? Ada patternnya itu. Bukan ya? Kayak marbling gitu. Oh, itu yang di belakangnya ya? Itu sign apa ada tulisan? Yang mana ini ya? Hah? Oh iya, dia ada apa sih, kayak ada wording lah di situ sama. Screen gitu kan? Nah itu sebenarnya yang bikin unik sih menurut gue. Sama si Maroon nih emang warna yang nggak bisa disatuin sama warna yang lain mungkin. Nah itu Oh iya. ini contohnya di kalau menurut gue sih di Panik, biar panik. punya Mas Wet. Nah itu jadi dia sebenarnya warnanya sedikit turunan gitu ya, cuma dia lebih terang, cuma ya gue setuju sama lu sih yang warna merah sama hijau tuh kurang pas, bukan karena Christmas ya. Ya maksudnya kombinasinya. Iya, dia kayak color pairing, color pairing ya. Kayak dia warna komplementer gitu. Oh, Kurang iya, gue oke. kurang setuju gitu. Oke, gue ada alasan tambahan, tapi sebelum gue Teori. masuk ke situ, gue pengen tahu dulu dari lu gimana. Sekarang giliran gue. Iya. Kalau gue sih sebenarnya gue akan pilih Prismino. Alasannya karena warna uppernya gue suka, dia kayak marun gitu. Terus si signature-nya si panahnya tuh kelihatan jelas banget karena dia kasih putih. Jadi kayak dari jauh nih orang lagi jalan kelihatan banget, oh itu panah gitu. Terus juga insole-nya gue suka karena kesannya jadi kayak gak kaku gitu. Terus kayak ada perhatian lain selain di uppernya. Terus kayak pas orang lihat dalamnya tuh kayak wih menarik banget nih gitu. Sama gue suka ada detail di bagian heel-nya itu, yang di bottomnya itu. Jadi gue suka Prismino. Terus gue sedikit kasih alasan juga nih buat yang waiter McCann Macan 1. Iya. Nah kalau itu gue kurang serak sama warna merahnya sih, karena ya itu perbandingannya kalau yang si Prismino pakai putih itu kayak dari jauh orang tahu itu mana, tapi kalau si Macan itu kayak dari jauh tuh nggak gitu jelas gitu. Sama kalau insole-nya terlalu monoton aja kalau menurut gue. Itu aja sih. Oke, berarti selamat untuk Prismino masuk ke 8 besar ya, 8 besar ya. Oke. Nah, sebelum gue lanjut ke berikutnya, gue disclaimer dulu, ini benar-benar pure hasil reviewnya, benar-benar dari ini ya, maksudnya subjektif kita ya. Jadi kita nggak yang namanya Nggak ada di balik layar. Gak ada udang di balik. Ini nggak ada skrip, ini kita langsung ketemu, gue langsung ajak mereka buat ngejuri kayak begini. Jadi ini benar-benar first impression dari kita, dan disclaimer ini beneran subjektif ya. Ini subjektif, nggak ada ilmu desain yang kita kayak sesuai desain tuh seperti ini gitu, enggak. Jadi beneran ini sesuai dari pengalaman kita berprofesi menjadi foto designer. Oke, lanjut ke head to head berikutnya. Itu ada dari Zen Farenza dan Eric Sihite. Dari gue dulu lagi nggak apa-apa ya? Boleh. Gak boleh dong. Oh, nggak boleh ya? Gitu. Yaudah, kalau nggak boleh, gue aja. Dari gue memilih desainnya Zen Farenza. Entah kenapa, sebenarnya gue senang banget sih konsep badak dari yang Eric Sihite. Tapi sebenarnya kalau misalkan dari Zen Farenza, si panahnya, si logonya stand out banget dengan warna apa nih? Gua nggak tahu ini cream gold kayaknya, atau semacam warna gold atau krem gitu. Keren banget. Terus bottomnya gamsol, kayak kombinasi warna yang pintar. Sebenarnya ini juga kombinasi yang warna yang lagi naik, yang lagi happening akhir-akhir ini. Jadi kayaknya cukup relate kalau misalkan ini lolos. Bukan berarti yang Eric Sihite gak bagus. Konsep badaknya kita appreciate banget, bahkan di video sebelumnya dia appreciate banget. Cuman kalau gue harus milih, gue milih yang Zen Farenza. Oke. Sekarang dari siapa setelah ini? Salem boleh deh. Oke, Salem. Isi anak-anak. Iya. Kalau di babak head to head yang ini sih, kalau gue first impression ya ngelihatnya, gue langsung suka yang Saint Farenza. Kenapa? Alasannya karena
gue ngelihatnya warnanya nggak terlalu nggak terlalu over gitu, kayak perpaduan antar warna itu enak. Terus gue ngebayanginnya kalau gue pakai jalan nih pakai jeans gitu, kayaknya bagus deh gitu. Kalau dipakai nggak pakai celana juga. Bener, bagus banget. Nah cuman pakai kaki juga bagus. bener. Pakai collar, pakai kaos kakinya segini. Nah tapi kalau yang Eric CT, gue jujur gue suka banget sama konsep insole-nya yang ada gambar badak terus di zoom close up gitu, itu kayak keren banget. Cuman baik lagi gue kurang suka sama perpaduan antara warna abu-abu sama merahnya. Mungkin kalau abu-abunya dimudahin dikit, ya mungkin akan lebih enak gitu. Jadi gue Saint keren sih. Oke. Ya, kalau gue sih simple sih. Jadi gue milih punya sebenarnya ini. Sebenarnya kalau punya Mas siapa ini yang Ayik. Kok Ayik sih? Mana Ayik sih? Ini sorry gue Erik. Lanjut. punya Mas Erik nih sebenarnya kalau mungkin nggak di-headin sama ini dia mungkin unggul gitu ya. Wih, Iya, soalnya gue sebuah perspektif. gue subjektif tuh paling suka emang tadi insole yang ada full print apa gitu. Iya di close up. Ya ini. Jadi lu pilih apa? Bentar. Lawak nih jadi. Nah, sedangkan punya Mas Jen ini dia sebenarnya warnanya simple. Jadi warna hitam putih gitu kan emang banyak diterima gitu ya. Diterima siapa? Warna pasar lah. Warna Wow. pasar. Kan ada warna pasar, ada warna jual, Universal, Universal. Iya, market gitu. lah bang. Market banget lah. Nah, cuma dia dikasih aksen gitu di jingga apa gold ya? Jingga gold gitu ya. Nah, itulah. Dia dikasih Emang warna jingga ya? Itu jingga ya? Ini sebenarnya kuning tais. Enggak. Iya. agak gelap dikit sih. Apa yang Iya. Iya, cuma nanti penternya coba. Iya, cuman oke lah warnanya oke. Terus di outsole-nya juga dia pakai gam apa sama-sama Mas gam. Mas Pakai gam. itu warna yang simple tapi enak dipakai dan dilihatnya enak gitu. Kalau gue jadi sebenarnya susah sih dari Mas. Udah, Harusnya durasi. Ya gue Mas Jen. Oke, dengan skor 3-0 berarti yang menang. Sama kayak. Oke, berarti dengan skor 3-0 yang menang adalah Jennifer Aza. Oke, selamat buat Selamat. Jennifer Aza masuk ke Jago. 8 besar. Untuk Eric Sihite jangan patah semangat. Kalau kalian Keren mau komplain, kalau Mas Eric Sihite mau komplain, bisa langsung DM ke Bella, saya masukin Instagramnya langsung. Mas bisa komplain langsung ke Gue dia. tadi muji. Kalau Mas Ino Oke. gini, denger lo. Denger Gitu. Oke, langsung masuk ke head to head berikutnya. Ada dari @mujibtitian melawan desain dari @garisgalih. Oke, sekarang gue ngasih kesempatan pertama ke Mas Salem, the pride of the king Chinese. of the Wey. Woi, Oke. nggak apa-apa. Nggak boleh. Kalau dia yang ngomong nggak masalah. Oh, ya gitu kan? ya. Oh, gitu. Oke, Pacinko ini. Cinko. Tahu apa lagi? Lanjut. Oke, kalau gue sih sebenarnya dari first impression ya, pertama kali ngeliat tuh gue langsung tertarik sama yang @garisgali. Kenapa? Karena kesannya tuh sederhana, terus perpaduan warna, dia peletakan blockingnya tuh enak banget menurut gue. Terus pas dipakai juga kayaknya orang liatnya tuh kayak, wih, asik nih, apa nih gitu. Jadi kalau gue pribadi, oh ya, sama satu lagi gue suka banget insole-nya. Dia taruh ada garis 2 di tengah situ tuh kayak kasih kesan elegan tapi tetap rapi gitu. Nah, kalau gue nggak setuju sih, kurang suka sama yang @mujibtitian itu. Kalau gue ngerasa kayaknya terlalu riuh gitu, terlalu ribet desainnya gitu sih. Itu aja sih buat gue. Oke, dari gue dulu. Lu pikirin dulu ya. Gak usah lama-lama. Gue nggak dikasih waktu pikir. Oh iya. Oke, Jadi dari sorry gue ya. Nih kalau Dari gue langsung gue lebih memilih yang @garisgali. Dia pemilihan warnanya pintar, bagus, juga peletakan warnanya. Cuman mungkin bisa lebih di highlight sedikit di logonya. Cuman overall gue suka banget. Sebenarnya untuk yang Mujibtitian pemilihan warna juga dia cukup pintar. Cuman di sini gue setuju sama Salem, agak sedikit rame aja ya. Maksudnya uppernya lebih disimplify lagi,
Terus si peletakan warnanya dibikin lebih smooth lagi karena di sini banyak kayak ada logo warna hijau, backgroundnya warna hitam, itu terlalu nyaru. Iya. Kalau di install kamu mau ngasih grafis seperti ini keren, gue setuju. Cuman di April lebih di simplify lagi aja. Oke, untuk itu gue memilih desain yang add garis gali. Langsung ke Oh, Bella. satu lagi Mas. Mujib Titian ini warnanya unik banget sih sebetulnya. Unik, iya memang Warna unik. uppernya unik. Heeh. Kayak belum ada gitu. Lu jangan ambil bahan dia dong. Anda ini Tapi gue itu banyak gue tahu nih. Kayaknya gue bahannya Jadi gue ambil. Oke. Durasi. Bingung ya? to the point, gue pilih punya Mas Garis. Masih garis. Mas Gali kayak Mas Gali, bagus. Mas Gali, Mas Gali. Masalah. Mas Garis. Iya, dia perpaduan warna hijau sama hitam, terus ada putihnya gitu. Penonton jangan bocor dong, penonton. Bocor. Gue rasa sih pas dibanding punya Mas, soalnya gini kan head to head ya. Sedangkan punya Mas Mujib nih, dia sebenarnya warnanya oke, cuma sebenarnya cuma satu doang sih kesalahannya kalau gue sih. Di Apa? ini di Yang- step patternnya itu harusnya semisal satu nada sama ini. Itu doang sih. Kalau do. Iya, kalau iya. ini sama gitu. Mi. Kalau C, yang bocor. Di musik ya, Penonton bocor. Jadi Bader, gue pilih punya Mas Gali. Oke, kembali dengan skor 3-0. Pemenangnya adalah Garis Gali. Garis Gali kan bener ya? Selamat. Bener, Buat- selamat. Oke, buat Mujib Titian, kamu juga keren. sih, Kamu keren. Pemilihan warnanya unik padahal. Oke, langsung ke head to head berikutnya. Woi, di sini ada Laskar. Pelangi. Bukan. Oke. Apa sih tuh? Kalau nggak salah ini konsepnya itu tuh apa sih? Gundala. Gundala itu ada Iya, punya. Gundala Putra Petir. Oke, ada dari Mas Andriansah melawan dari Waiter Machen. Oke, lu dulu dah, biar cepet dah. Bener, ini Gimana dah? apa sih? Palu Arit bukan sih? Astagfirullah, Palu Arit. Gue ini soalnya juga masih bingung sih ini grafisnya apa. Tapi gue suka si warna merah. Merah. Ini konsepnya Indonesia gimana sih? Apa? Merah Ini tuh putih. terinspirasi dari Gue soalnya nggak baca ini. Money beneran Heist. film. Ini Money Heist. Money Itu Heist. ini. Sumpah gue nggak tahu film. Di Jember tuh kalau misalkan di Jember Jember. Jember ya? Salah. Pertama gue bukan Jember. Oke. Lu kalau di iya. Oke, langsung. Ini itu dari konsepnya Money Heist. Iya, apa-apa kan ceritanya. dijelasin soalnya gue. Nggak apa-apa. Jadi Story. itu ceritanya tuh grafis topeng yang sebenarnya ini alis, ini kumis Oh. sebenarnya, tapi sama dia di close up. Jadi orang nggak, jadi kayak tersirat aja gitu si Oke. Money Heist. Jadi dia nggak mau plok-plokan masuknya Money Heist ke desainnya, makanya dia cuman di close up gitu. Bijak. Oke. Money Heist masuk ke Kediri nggak? Channel Kediri gitu? Kediri tuh kuda lumping gitu. Kediri TV gitu kan masuk kan Money Heist ke Kediri TV gitu. Channel. Kediri.channel. Jangan pas subscribe Iya. ya. Langsung. Kalau gue sebenarnya tadi lebih condong ke Mas ini ya yang merah ini. Mas apa? Waiter Waiter Machen. Machen. Cuma Machen. setelah gue pikir-pikir lagi tuh ternyata keren nih punya Mas Andriansa, dia warnanya kaki gitu ya, kaki coklat sama warna denim apa navy. Ya, Navy, jadi something like that lah. sebenarnya kayak jeans nih. Warna ini susah digabungin, cuma dia Iya. dapet di proporsinya di warna ini. Sama insolnya juga cuma petir set gitu. Oke, sip. Gue kira keren sih. Lu kira tapi ya? Iya kan subjektif. Kan belum tentu gue kira. Iya. Iya. Bukan udah tuh gua kira juga. Iya. Oke. Jadi Lu gue dulu. pilih Mas. Gua dulu. Lu pilih mana berarti? Andrian Mas Syah. Andrian Syah. Oke. Kalau gue Susah. Yang bener Andrian Syah. Andriansa. ada yang sash. Oh, sash, iya bener. Gitu dong. Oke, lu. Kalau gue jujur gue akan pilih yang Waiter Machen. Alasannya mungkin gue akan mulai dari yang Ardian Sash dulu. Pertama, ya bener tadi karena blocking warnanya itu dapat perpaduan warna biru, coklat tua sama coklat mudanya mungkin dapat. Cuma gue nggak suka nih perpaduan antara insole sama Petir. si uppernya gitu. Uppernya emang. Karena insolnya kan ini gambar petir, tapi kayak uppernya tuh kesannya ini sepatunya santai, iya. jalan-jalan yang di mall. Tapi kalau lihat insole tuh kayaknya nih orang mau lari di langit gitu, atau lari di mana yang kesannya tuh cepat banget. Nah kalau buat gue nggak ketemu di situ. Oke. Nah kalau buat Mas Waiter Machen, sebenarnya gue ini jujur gue seret tapi nggak seret juga gitu. Nah, gitu. Minum dulu berarti. Minum dulu ya. Biar nggak seret. 50-50. Seret. Oh iya. Gitu. Nah jadi tapi gue akan pilih Mas Waiter Machen. Alasannya
warnanya oke, terus di bagian signature panahnya tuh dikasih list hitam gitu, jadi kayak ada kayak kelihatan gitu. Yap. Nah terus sama insole-nya juga dia senada, enak liatnya gitu. Kalau gitu. Oke, dari gua berhubung berarti gua penentuan ya nih ya. Nah gitu dong, beda dong. Nah, gitu. Dari tadi Iya, 3-0 mulu gitu. Tapi ini nggak sengaja sih. Hah? Emang Iya, ini bener nggak sengaja. Ini nggak sengaja, kita nggak ada skrip. Iya, tadi gua habis makan bakso, dia tadi habis Iya. makan padang. Oke, next. Oke. Gua langsung memilih desain yang Ed Wetermachen 1. Nah, kenapa? Karena mungkin gue pribadi suka sama warna bright color, black red gitu. Dan dia di sini juga ngasih hitamnya nggak terlalu banyak, cuman bener. dia jadi aksentuasi aja. Dan underlay di logonya itu pinter. Dia bisa nempatin itu juga jadi elegan. Terus kalau ngomongin konsep Money Heist-nya, gue nggak nonton Money Heist soalnya ya. Gue Naruto sih. Gue nontonnya Jojo. Ya. Iya. Nah, jadi maksudnya tapi di sini maksudnya dia elegan. Maksudnya gini, buat orang yang nggak suka Money Heist, gue nggak tahu ya. Buat orang yang nggak suka Money Heist, orang masih bisa accept ini gitu istilahnya sebenarnya, karena representasi. iya, gitu sih. Jadi, nah untuk yang Andriansa bener sih, korelasi antara insole sama uppernya itu kayak kurang. Tapi gue setuju sama Bella juga kalau untuk blocking warna yang seperti ini sebenarnya susah, tapi dia dapat. Cuman nggak ada korelasi dengan insole-nya gitu. Oke, berarti dengan skor 2-1 pemenangnya adalah Wetermachen 1. Oke, selamat. Oke, langsung ke head to head berikutnya. Oke, gila ini nuansa biru semua nih. Oke, Kayak susah nih. Oke, dari Ed Zen Feranza lagi melawan Ed Fahmi Izhar Rizaldi. Dari gua dulu kali ya. Dari gua, Kok lu sih? ya dulu deh. Enggak bercanda. Ya dari gua. Gini, gue pribadi gue lebih memilih yang Fahmi Izhar Rizaldi. Kenapa? Karena sebenarnya gini, dua-duanya sama-sama bagus. Nggak salah, dua-duanya sama-sama bagus. Cuman gue gini, karena Pana sudah sempat ngeluarin yang warna navy putih. Nah, jadi maksudnya kalau misalkan kita ngeliat yang mana yang lebih fresh, yang Fahmi Izhar Rizaldi sebenarnya. Kalau buat gue ya, Fresh sih. kalau ngomongin ini ya, karena navy putih tuh Pana udah sempat ngeluarin. Tadi gue ngomong Pana intense sih. Pana ya. Takutnya salah nyebut. Jadi gue milih Fahmi Izhar Rizaldi. Simpel, dua-duanya sama-sama bagus. Cuman kalau ngomongin fresh yang mana, gue milih yang Fahmi Izhar Rizaldi karena Pana udah sempat ngeluarin yang navy putih. Oke, siapa yang mau duluan? Gue ya. Oke. Kalau Gimana, gue- Le? Gini. Yang ngambang. Apa? Oh, ayam. Bener lah. Kalau gue sih benar kata Mas Awan tadi, dia yang punya Mas Fahmi dia fresh. Biasanya kan navy, kalau nggak sama lime sama ya navy putih lah, udah basic. Cuma dia digabungin sama si ungu sama si lace-nya dibedain sama si uppernya. Cuma gue kalau dari perspektif gue sih lebih tetap di mata nggak tahu khalayak Indonesia gitu, gue milih punya Mas Zen Feranza. Feranza. Karena emang warnanya aman dan enak dilihat. Orang pasti suka gitu ya saya. Dan nanti mungkin bisa, misalkan Pana udah launching, mungkin bisa explore material mungkin. Oh iya gitu tuh sih. udah bagus sih. Nah, gue jadi pilih punya Mas Yen. Oke, satu sama. Berarti penentunya dulu. Oke. Ini hidup orang. Kalau nih. gue akan kasih hidup sama Mas Fahmi Izhar Rinaldi. Gue mau. Gitu. Alasannya kenapa? Karena ini kan Pana Senua Color Up Challenge. Jadi gue ngelihat kayaknya Mas Fahmi ini berusaha untuk menggabungkan warna-warna biru dongker, terus biru muda sama ungu dan putih tuh kayaknya oke, enak gitu. Terus gue ngelihatnya juga kayak sepatu ini biarpun warnanya unik, tapi ngelihatnya tetap enak gitu. Kayaknya kalau udah jadi pun kayaknya, wih sepatu apa nih gitu. Nah kalau yang Saint Feranza nih, gue ngelihatnya ini terlepas dari warna navy putih yang udah mainstream gitu. Gue ngelihatnya warna navy sama warna kayak marun di tali itu kayaknya kurang ketemu deh gitu. Mungkin kalau marunnya diganti putih itu lebih enak lagi, biarpun itu universal. Jadi kalau gue pribadi, gue sukanya sama Mas Fahmi
Selamat. Oke, gue tambahin sedikit lagi ya, karena bagi kita desainer sebenarnya nggak gampang buat masukin 3 warna atau 4 warna sekaligus dalam Benar. upper, karena Matchingnya itu matchingnya susah banget. Hmm. Semakin banyak warna kita semakin susah buat matchingannya. Jadi dan kita kalau ngelihat yang desainnya at Fahmi Iza Rizaldi enak dilihat, Enak. masuk gitu, dan nggak gampang. Ini ada berapa ya? Sekitar ada 4 warna nih kalau gue lihat kan. Iya. Nah, jadi itu. Jadi dengan dengan skor 2-1 pemenangnya adalah Ed Fahmi Iza Rizaldi. Selamat. Oke. Zen Firanza juga kamu keren sebenarnya. Oke, untuk head to head berikutnya penonton jangan bocor. Penonton jangan bocor ya. susah nih. Oke. Susah nih. Susah nih. Ada dari Ed apa tuh? Surf the World. Oh, nggak bisa diem aja. STW. Surf the World, asik. Sama Ed Mujib Titian. Namanya tuh beda ya, jomplang ya. Satunya adalah Barat Western, banget. Yang satu lagi Asia Tenggara. Jawa sekali. Oke, dari lu dulu Bel. Kalau gue langsung eye catchingnya sih punya Mas ini Surf the World. Dia warna apa ya? Warna Sebenarnya itu kayak ini sih, biru dongker sih, tapi biru Tapi dongker tua. Iya. dia perpaduan sama putih. Di outsole-nya juga putih. Hmm. Terus di logo panel dikasih list gitu. Kalau menurut gue oke sih. Sama di insole-nya tuh yang dasi gitu. Gue rasa oke sih. Sedangkan punya Mas Majib sebenarnya oke juga tuh. Dia Mujib. Oh, Majib. Enggak ajib aja. punya Mas Mujib kan ini warna off-white ya? Ya off-white lah. Off-white sama Ada abu turquoise tua. Ah. Dia sebenarnya warnanya oke, cuma kalau gue highlightnya kurang gitu. Si porsi highlightnya gitu. Dia dikasih di top cap sama di back tab gitu. Kayaknya sih kurang, mungkin di logo gitu nyambung mungkin lebih keren. Jadi gue milih punya Mas Surf dulu. Oke. Kalau gue jujur ini di antara yang lain ini yang menurut gue paling susah head to headnya. Tapi masing-masing punya kelebihan kalau menurut gue. Yang pertama gue akan kasih putusan gue di akhir. Jadi kalau yang pertama nih dari Mas yang Surf the World itu gue suka banget insole-nya. Itu kayak ada gradasi dari hijau ke biru tuh kayak enak gitu, fresh, terus kayaknya warnanya seger gitu. Iya, segar. Cuma gue nggak suka sama blocking warnanya. Jadi kayak warna ada putih, terus ada hitam di quarternya situ, terus bottomnya putih lagi. Kalau menurut gue kayak terlalu rame gitu jadinya. Nah, gue suka banget nih sama Mas apa mbak? Yang Ed Mujib Titian. Itu kenapa? Karena kayaknya kalau pas dipakai tuh bagus banget. Cuman kalau gue boleh kasih saran sedikit nih buat Ed Mujib, itu kalau blocking di depan gitu kayaknya dia jadi kayak sendirian gitu. Kayaknya harus dikasih teman ada di belakang atau mungkin di mana yang bisa nemenin si biru yang depan itu biar Sengaja di WhatsApp lah ya. iya sengaja WhatsApp lah Biar biar enak. Tuh, jadi kalau gue pribadi gue pilih Ed Mujib ya. Jadi gue penentuan ya seperti biasa, nggak usah bertele-tele. Gue pribadi gue lebih tanpa bertele-tele dong. Gue langsung milih Ed Mujib Titian. Ya kenapa? Karena ini gue bahas dari yang Surf the World dulu nih. Gue nggak gue suka sama konsep insole-nya. Gue setuju dari kata Salem. Tapi di uppernya tuh nggak fokus, dia mau nge-highlight warna putih apa warna hitamnya. Jadi kayak 50-50. Jadi kayak nggak fokus gitu. Itu. Kalau untuk yang Mujib Titian, pemilihan warnanya oke. Broken white sama si turquoise tuanya gue suka. Tapi bener tadi yang di bagian two cap-nya itu tuh kayak sendirian gitu sih. Jadi kayak tinggal di touch up sedikit lagi nih udah oke. Jadi kayak oke, langsung aja gue milih yang Mujib Titian. Jadi dengan skor 2-1 pemenangnya adalah Mujib Titian. Selamat. Oke, langsung ke head to head berikutnya. Oke, anjir, wow. Ini nyantap Jordan. Warnanya panas ya. Ada dari Erik Sihite melawan dari @galerize_. Dari gua dulu. Gua lebih memilih desain yang color yang dari @galerize. Dua-duanya sama-sama bagus, gua sama-sama suka sebenarnya. Tapi gua nggak bisa ngejelasin. Kayaknya gua lebih attract aja sama si yang @galerize gitu.
Komposisinya sih enak sih, maksudnya komposisinya enak aja, nggak tahu kenapa ya, cuman bermasalah sama hashtag speednya aja. Kalau yang Erik Sihite, aduh ini kurang ajar nih ya penonton ya. Mas Egi. Waduh. Tadi di Indomaret gitu juga. Enggak, tadi itu lo tangan apa? Udah durasi. Ngomongin Indomaret belakangan. Oke, dulu sama-sama bagus, sama-sama keren. Pemilihan warnanya juga dia sama-sama ngambil highlight oranye. Cuman di sini gue lebih attract aja sih, gue pribadi. Gue lebih attract sama yang Galerize, nggak tahu dari teman gue yang kanan kiri ini. Oke, dari siapa dulu sekarang? Dari lu deh, Bel. Oke. To the point ya. Gue juga setuju sama Samam. Jadi punya Mas Galerize itu dia perpaduan warna ada beberapa warna, 3 warna gitu. Dia masuk di kesatuan di upper di sama bottomnya gitu. Terus dia tetap logo si panah sama si background belakangnya tuh si quarternya juga dibikin kontras, jadi tetap ke highlight si logo panahnya. Cuma gue bener si korelasi speednya itu agak mungkin itu bisa diimprove nanti. Tapi punya Mas Erik juga gue suka, cuma lebih kayak Jordan gitu banyak ya. Dan dia mungkin si bagian panel logonya sama si quarternya itu agak berdekatan gitu. Jadi emang agak samar gitu. Jadi gue pilih punya Mas Galerize. Oke, dari lu, Len. Kalau gue Tapi nggak guna sih, Len. sebenarnya emang gak guna, cuma gue akan berusaha memberikan opini gue tentang desain-desain mas-mas ini Lu serius amat sih. biar kayak media. Nah kalau dari gue akan berlawanan sama mereka berdua sebenarnya, tapi mohon maaf Mas Erik, gue nggak bisa bantu ini. Tapi gue berpihak pada Erik Sihite. Alasannya kenapa? Gue akan mulai dari yang Galerize. Karena buat gue hashtag speednya itu sangat bermasalah sih. Kalau gue ya pribadi, ini terlepas dari warna, tapi filosofi speednya tuh nggak cocok sama sepatu panas semua ini. Jadi kayaknya semuanya itu nggak ketemu gitu, desain terus Mungkin story di warna behind-nya gitu. ya, story behind Mungkin the desainnya tuh gue nggak kena. Nah kalau Mas Erik, gue cuma bermasalah satu, itu di signature panahnya. Jadi kesannya ini kayak sepatunya tuh lebih tonjolin daripada brandnya gitu. Jadi kayak porsi brandingnya nggak dapet gitu, bener kata Mas Bela. Jadi gue akan milih Mas Erik Sihite, tapi mohon maaf. Oke, make sense. Oke, berarti dengan skor 2-1 pemenangnya adalah Galerize. Selamat untuk Mas Galerize. Tadi tetap gue bilang Mas Erik juga sebenarnya keren sih itu. Keren. Cuman ya sudah, maksudnya sudah ditentukan. Tetap semangat. Kalau mau protes langsung ke dia aja ya. Oke, ke head to head terakhir nih untuk di 16 besar diam. Vladimir. Head to head terakhir di 16 besar kali ini adalah dari @mujib titian lagi melawan dari @sene.ax. Dari gua sekarang, gua duluan. Gua lebih memilih dari @sene.ax. Kenapa? Karena balik lagi, Pana sudah sempat mengeluarkan warna coklat gitu. Walaupun sebenarnya dari komposisi Mas Mujib ini keren gitu. Dia pinter, bijak banget untuk ngeblocking si warnanya. Highlight dengan warna krem di logo tuh keren. Cuman di sini mungkin kalau gue pengen nyari yang fresh, warna yang bisa banget dikembangin itu adalah warna dari sene.ax ini. Karena dia ngambil warna putih, cuman nanti mungkin ada beberapa penyesuaian lagi. Cuman gue suka dari pemilihan warnanya dan beberapa highlight warna merahnya ini keren. Itu dari gue. Dari siapa dulu? Salim dulu. Kalau gue akan pilih dari @sni.x. Nah, kenapa? Karena yang @mujib titian ini buat gue udah terlalu banyak sepatu yang bentukannya kayak gini dengan warna seperti itu gitu. Biarpun color blockingnya enak. Nah, untuk Mas, nggak tahu sih Mbak atau Mas, ini untuk @sni.x, itu menurut gue dia berani untuk mainin apa yang orang lain gak mainin gitu. Kayak dia mainin di list di sekitar ice stay-nya, terus mainin list di sekitar two cap-nya. Itu menurut gue fresh, tapi mungkin perlu di touch up lagi supaya lebih enak, lebih kesannya nggak ada berantakan gitu. Jadi buat gue Mas @sni.x lebih oke. Jadi pemenangnya Mas. Iya. Ya lu nggak mau. Gue kurang lebih sama sih.
gue suka ide cemerlang itu. Cie, Wis cemerlang. tambahin aja kalimatnya lagi ini cemerlang. Gue biasanya kan blocking di cap gitu ya, dia di list-listnya gitu, apalagi ntar dikasih efek kayak splatter, bukan splatter, kayak coretan gitu kayak Itu darah beneran. Sama konsep itu lah. sama si insolnya juga bikin satu-satu sama uppernya jadi oke sih. Oke, berarti dengan skor 3-0 pemenangnya adalah Sene.ax. Oke, selamat. Oke, sesuai tadi apa yang gue bilang sebelumnya, jadi setelah kita menemukan si 8 besar ini, sebelumnya selamat untuk para panelis yang lolos ke 8 besar, sekali lagi selamat. Untuk yang tidak lolos ke 8 besar, kembali jika ingin berdiskusi silahkan. Saya nyantumin Instagram saya di bawah, juga ada Instagramnya Mas Bella, juga ada Mas Salem. Nanti kalau misalkan mau nanya pendapat kita seperti apa atau apa yang masih diimprove dan lain sebagainya, kalian bisa diskusi sama kita langsung. Oke, berarti langsung ke 8 besar kita masuk. Untuk kita mencari 4 besar. Nah, ini menarik nih karena makin kesini Makin sempit. pilihan desainnya itu semakin lama semakin keren-keren. Oke, berarti untuk yang head to head pertama ini ada dari Fritz Mino melawan dari Zen Feranza. Siapa dulu nih? Berat. Gue pilih ini deh. Emang siapa yang duluan? Gak apa lu duluan. Gak apa lu dulu, gak apa lu dulu. Ya, gak usah ngambek gitu lah. Gak usah ngambek lah. Lo ini guyon apa? Ya bener lu dulu. Ngambek. Kalau gue sih pilih punya Mas Fritz Mino. Gak tahu ya ini head to headnya emang, soalnya ini keduanya warnanya berbeda. Cuma dia sebenarnya si blocking warnanya hampir sama. Dia cuma ada aksen putih gitu di bagian logo. Sedangkan punya Mas Jen ada jingga apa emasnya gitu ya. Cuma gue Masih aja jingga loh, gue penasaran jingga tuh warna apa sih? Orange, Bukan, jingga orange. Jingga tuh orange loh. Ini bukan jingga. Coklat. coklat, yes. Sebenarnya yang bikin gue berat sih di ini insole-nya tadi sih, di si artboard insole-nya yang punya nilai lebih, sama di outsole-nya itu sebenarnya nggak fresh, cuma punya nilai lebih aja di desainnya Mas Fritz. Oke, dari gua lah biar ngurut ya. Dari gua, dua-duanya sama-sama keren, pemilihan warnanya sama-sama bagus, blockingnya sama-sama keren. Sebenarnya dua-duanya sama-sama imbang. Kalau gue sih gue susah banget nilainya. Cuman di sini mungkin gue lebih memilih yang Fritz Mino. Kenapa? Karena dia masih sisipin grafis yang relate sama konsepnya dia. Dan tidak too much. Tetap elegan dia masukinnya. Jadi sesuai porsinya, betul gitu. Jadi nggak, kalau misalkan ngomongin warna dan blocking, dua-duanya sama-sama keren. Cuman ada value lebih yang ditawarin dari Mas Fritz Mino ini gitu. Jadi ya gitu aja, gue lebih milih yang Fritz Mino. Oke, kalau dari gue sama juga. Ini sama-sama susah buat gue, cuman karena beda styling ya. Cuma kalau gue sama kayak Mas Amam, gue relatein sama konsepnya. Karena salah satu konsep yang gue inget banget nih, ini konsep dari Mas Fritz Mino. Karena dia menyinggung di mau ngangkat Dayak, gitu, deh. Kalimantan kalau nggak salah. Orang timur gitu Mas. Oh timur Iya, ya. dia daerah gitu. Gue inget banget nih sama konsepnya Mas Fritz Mino. Terus gue ngeliat sama desainnya, wah cocok nih, ketemu gitu. Terus Ya. setiap detail-detail kecilnya tuh Diperhatiin. diperhatiin dan dilihat gitu. Nah, jadi gue untuk Mas Zen Feranza itu menurut gue juga blockingnya enak. Cuma kalau dibanding Mas Fritz Mino, Mas Fritz Mino ini gue suka karena dia detail banget gitu. Oke, berarti skor 3-0, pemenangnya yang melanjut ke babak grand final lah kita bilang ya. Grand final adalah Fritz Mino. Selamat. Oke, Mas Zen Feranza tetap semangat. Mau chat-chat DM boleh, silahkan, terbuka kok. Oke, untuk head to head berikutnya kita ada dari @mujib. Bukan. Dari Garis Gali melawan Wetermachen. Wah, ini satunya konsep Gojek, satu lagi konsep
apa tuh tadi? Tionghoa. Masuk Tionghoa dong. Tionghoa dong. Tionghoa dong. Pertama Tionghoa merahnya nggak gitu. Iya. Next. Jangannya barongsai apa ya? Lampion Iya, apa? gini deh. Bukan. Indonesia kan Indonesia Ya. merah. Kalau ini nih Iya. Kalau ya merah sih emang ini gongsi pacai sih emang sih ya Iya. gitu kan. Tapi ya yang ini ya, apa tuh namanya tuh konsepnya lupa. Money heist, money heist. Oh iya. Money heist. Lupa. Oke, siapa dulu? Yang mau dari dulu sekarang. Putar. apa ya? Ini sama-sama ngangkat konsep dari sesuatu yang kita sering temuin ya. Yang satu Gojek, yang satu Money Heist. Cuma gue akan ngeliat ini dari sisi kacamata orang yang akan beli. Oh, iya. Mungkin gue akan pilih dari Mas waiter makan, karena menurut gue itu untuk dipaduin sama celana atau dipaduin sama outfit gitu atau pakai celana pendek segala macam, itu kayaknya lebih enak gitu dibanding yang Mas Gas-Gali. Biarpun Mas Gas-Gali juga gue suka. Itu sih kalau gue. Oke, dari gua biar ngurus lagi Bel. Masa gitu, masa sedih. Biar gua dari gua benar, gua coba di sini menilainya dari kacamata customer. Kalau misalkan gua pengen pakai sepatunya, mungkin gua akan cenderung memilih memakai sepatu dengan kombinasi warna dari Watermarken. Kenapa? Karena lebih bisa di-pairingkan dengan color outfit yang lebih beragam sih gitu, lebih masuk lah. Bukan berarti yang garis gali nggak bagus, nggak, ini keren karena banyak Nike pun pakai warna ini kok, di Jordan pun ada kok warna kayak gini bagus gitu. Cuman kalau ngomongin yang relate sama market, yang bisa dipakai di banyak outfit, yang Watermarken udah situ aja. Karena dua-duanya sama-sama bagus, gue nggak bisa komen banyak. Dari lu gimana? Oh, gue review lagi tuh yang punya Mas Garis. Itu ada ini ya, logo Indonesia itu di belakang. Oh iya, itu juga sangat itu dimakan. sebenarnya sedikit mungkin not di Iya. bagian penempatan logo apa gitu, mungkin sedikit diperhatiin. Nah, dari dua si head to head ini berat sih sebenarnya, gue pilih punya Mas Garis. Cuma dari dia kan konsepnya Gojek itu, kalau gue sih warnanya tuh kurang ini lah, kurang sekalian hijau apa gitu, kurang ngeblok gitu dapet. Oh iya. Sedangkan punya Mas buat Watermarken tuh, nah itu ya bener kata lo tadi, dia warna yang dia blockingnya dapat di si outsole sama upper gitu, misah gitu, sama Lebih bold lah ya. Ya si untuk daily, untuk ntar di fittingnya dipakai enak dilihat tuh menang punya Mas Water dengan merah dan putihnya. Oke, Gue juga berarti setuju ya. sip. Oke, berarti dengan skor 3-0 pemenangnya adalah yang masuk ke grand final berikutnya adalah dari Watermarken 1. Selamat. Sama-sama. Oke, Mas Garis Gali tetap semangat. Udah keren. Udah keren. Langsung chat aja lah orangnya. Pukul. Kenapa saya tidak dipilih? Tidak terima. Apa-apa. Oke, langsung masuk ke head to head berikutnya. Ada dari Fahmi Izharizaldi melawan Mujib Titian. Oke, sekarang dari gua gantian. Oke, gua di sini sulit kita. Kalau lu ada yang pengen nyaut duluan nggak masalah. Gua nyawa duluan ya. Oke, lu duluan deh. Gue sebenarnya ini emang pilihan yang susah, tapi kalau gue kayaknya akan ambil yang Fahmi Izharinaldi ya. Iya. Gitu. Alasannya kenapa? Karena gue nilai kayaknya taste dari Mas Fahmi ini tuh oke gitu dalam dia memadukan warna putih, biru, terus biru muda sama ungu, terus di insole dia kasih warna biru dongker sama warna hijau Tosca gitu. Itu menurut gue enak dan fresh gitu. Dan kayaknya biarpun kesannya jadi playful banget si sepatu ini, cuman dia tetap nggak lari dari kesan casualnya gitu. Jadi kayaknya kalau gue pakai kemana, ke yang santai-santai mungkin ke mall atau mungkin jalan-jalan kemana, kayaknya itu enak banget dan menarik mata orang lain yang kayaknya bakal nanya ini sepatu apa ya gitu loh. Nah
Kalau buat Ed Mujib, nih kalau dari gue ya, karena head to headnya sama Ed Fahmi, gue ngeliat yang Ed Mujib ini jadi kayak agak sedikit biasa aja gitu. Wah, Karena yang head-to-headnya ya, karena ini pengaruh head to headnya sih. Jadi salahin yang bikin head to headnya. Aduh. Nah, gitu. intinya sih Sama itu tadi saran dari gue itu si two capnya itu terlalu sendirian. Gitu. Biarpun gue suka peletakan garis di signature-nya Pana. Itu kayak minimalis dan elegan gitu. Gitu aja sih. Jadi bener sih. Oke, dari gue deh sekarang. Oke, gini. Dua-duanya sama-sama bagus. Gue suka sepatu warna-warna cerah kayak Brockman gini, gue suka. Tapi di sini mungkin in term of tadi gue bilang susah untuk memperingkan atau menyatukan lebih dari lebih dari 3 warna di dalam sebuah persepatu, dan kebetulan yang diambil adalah ada beberapa warna neon di sini. Kayak kalau gue harus mengapresiasi lebih, gue mungkin akan memilih yang Ed Fahmi Izhar Rizaldi. Karena baiknya dua-duanya sama-sama keren, gue suka dua-duanya. Cuman kalau misalkan karena gue sadar gak gampang untuk ngaplikasiin warna yang seperti Mas Fahmi Izhar Rizaldi lakukan ya. Jadi gue harus appreciate, jadi gue memilih yang Ed Fahmi Izhar Rizaldi. That's it. Oke aja lu. Ini keren sih warnanya, dia warna psychedelic juga. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya gue belum pernah nemuin sih warna di sepatu gitu dengan pairing kayak gini. Jadi mungkin lu kan owner, semisal ini dibikin kan kayak gue pengen lihat tuh si emang Gue penasaran ya. bener-bener. itu Gue penasaran juga sebenarnya. ini kan explore Iya, warna, betul. jadi nggak ada yang salah. Jadi gue juga setuju Mas Fahmi, walaupun sama-sama keren sih menurut gue. Oke, berarti dengan skor 3-0 pemenangnya adalah Ed Fahmi Izhar Rizaldi yang berhak melanjutkan ke grand final. Selamat Mas Mujib seperti biasa. Iya benar. Oke, untuk head to head terakhir, sebelum kita menyelesaikan 8 besar ini dan masuk ke 4 besar, head to head terakhir kita ada Ed Galerize dengan konsep speednya, kalau nggak salah ini Lamborghini gitu, sama ada dari Ed Sne.ax. Nah ini Oke, dari gua deh. Gua akan memilih Ed Galerize. Kenapa? Sebenarnya gini, gue orangnya suka sepatu warna putih sebenarnya. Tapi kenapa gue nggak milih yang Ed Sne.ax? Karena kalau misalkan kita ngomongin color up competition, sebenarnya warna yang fresh lah kalau buat gue pribadi, warna yang baru lah yang sebenarnya menarik untuk kita lihat gitu sebenarnya. Kalau gue pribadi ya gitu. Sebenarnya gue agak sedikit berat sih karena gue pribadi gue senang sepatu putih gitu. Gue pribadi gue senang sepatu warna putih. Jadi gue sebenarnya suka yang Sne.ax. Tapi gue penasaran kalau misalkan yang Ed Galerize ini nanti dikembangkan dan diproduksi itu bakal seperti apa. Mungkin bloknya ada beberapa yang harus di adjust lagi, nggak masalah. Tapi gue penasaran kombinasi warna abu tua dan oranye ini sebenarnya bisa menarik aja sih buat gue nih. Kira-kira terjadi hasil akhirnya seperti apa. Itu aja sih, makanya gue milih yang Ed Galerize. Dari lu, Bel? Kalau gue sih lebih condong ke punya Mas Sne.ax. Gue membayangin nih si sepatu ntar di semisal acara apalah Indonesia gitu dengan tema yang kayak gini, terus dipakai tokoh gitu Indonesia, jadi pakai sama Gus Dur lah kali gitu ya. Kenapa? apa toleransi? Yang kan Indonesia banget kan. Jadi sama si kalau dibandingin sama punya Mas Galerize, Nggak usah dispasi. Nggak usah dispasi. Gue sebenarnya punya Mas Galerize tadi di insole-nya tadi sebenarnya bisa dikembangin, cuma kalau dari keduanya gue lebih condong ke Mas Sne.ax. Jadi dia warna, gak tahu ini temanya apa, cuma kayaknya Indonesia banget dan gue nangkep gitu di fit dipakainya sepertinya keren sih. Oke, terakhir. Oke, kalau dari gua
gue pribadi gue milih @sne.ax gitu. Alasannya gue kasih tahu kenapa. Pertama dari yang punya Mas Galerize ya, Maybe Enggak, Western. ya. Yeah. Mas Galerize itu pertama balik lagi kayak alasan gue di awal, gue sangat terganggu dengan hashtag speednya itu, karena pertama sepatu ini sepatu casual yang nggak ada pesan speednya sama sekali gitu. Jadi kayak ditaruh tulisan speed di situ, terus apa ya, kayak nggak ketemu aja. Sama kalau speed itu nggak, kalau menurut gue ya, mungkin kalau speed itu warnanya bisa lebih berani dari ini. Ini kayak warnanya tuh masih berani, warnanya itu masih kurang berani gitu. Terus warnanya masih aman-aman aja. Jadi kayak kesan speednya kurang kerasa gitu. Nah, gue sekarang bahas kenapa gue pilih yang Mas @sne.ax. Nah, yang sne.ax ini karena gue suka permainan warna dan peletakan blocking itu kayak menarik gitu. Dia berani taruh itu di list-list di sekitar toe cap, di sekitar heel counternya, itu enak. Cuman gue agak kurang srek sama insole-nya. Insole-nya itu kalau bintik-bintiknya dihilangin, itu mungkin akan lebih tegas gitu. lebih enak gitu ngelihatnya. Jadi kayak ada kesan clean di situ. Gitu. Jadi selamat. Oke, dengan skor 2-1 pemenangnya yang dan berhak masuk ke grand final adalah @sne.ax. Oke, selamat. Oke, sebelum gue tutup, gue pengen ngucapin selamat dulu untuk @fritzmino, juga ada @wetermachen, yang terus ada juga dari Fahmi Izharizaldi, dan yang terakhir @sne.ax yang berhak masuk ke 4 besar. Oke, nah untuk 4 besar ini sistem penilaiannya seperti apa? Jadi karena kita sadar bahwasanya si pemenang ini akan dibuatkan eksklusif rilis. Jadi untuk besar ini, khusus untuk 4 besar ini, kita akan langsung sistemnya adalah voting di Instagram kami @panafootwearindonesia. Jadi kenapa kita pada akhirnya kita memutuskan untuk voting di 4 besar? Karena pada akhirnya semua ini adalah keinginan dari market. Jadi kita pengen tahu juga nih dari teman-teman semua ini pengennya warnanya kira-kira yang mana yang bagus menurut kalian. Karena selama penjualan ini kan disclaimer lagi, itu hanya subjektivitas dari kita as a footwear designer. Oke, segitu dulu. Sekali lagi selamat untuk para finalis yang masuk ke grand final. Untuk yang tidak lolos jangan menyerah, jangan putus semangat, tetap berkreasi. Kalau misalnya kamu pengen jadi footwear designer, kamu harus tunjukin kalau kamu bisa gitu. Oke, sekian dan pede itu penting. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Gua nggak tahu nanti kedepannya bakal ada review untuk pemenangnya atau seperti apa. Cuman kalian stay tune terus di Instagram kita @panafootwearindonesia. Jangan lupa di follow juga Instagram dari teman-teman kita. Kemarin ada Nino, ada Egi yang gua masukin juga di kolom komentar. Sekarang ada Mas Bella dan Mas Salem juga, nanti gue tulis di kolom komentar untuk Instagramnya. Kalian bisa visit, bisa ngobrol langsung sama orangnya, bisa nggak terima, bisa nyela, bisa protes kenapa saya nggak dipilih, apa terserah. Oke, segitu dulu video kali ini. Yaudah, ciao, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih tim Pana yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe.